Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Parwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel dan juga tutorialnya menggunakan aplikasi EViews. Nah, sebelum pada tutorial, saya akan menjelaskan tentang apa itu data panel. Data panel merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara data cross-section dan data time series. Data time series ini biasanya meliputi satu objek, tetapi meliputi beberapa periode, atau harian, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Data cross-section ini terdiri atas beberapa atau banyak objek. Sering disebut responden dengan beberapa jenis data, yaitu laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, dilihat dari tujuan analisis data, data panel berguna untuk melihat dampak ekonomis yang tidak terpisahkan antara setiap individu dalam beberapa periode. Dan hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data cross-section atau data time series secara terpisah. Jadi adanya perbedaan karakteristik variabel terikat dari setiap entitas atau adanya pengaruh variabel lain di luar model yang diamati, pengaruhnya penggunaan regresi data panel akan efektif karena regresi linear tidak dapat melakukannya. Kenapa menggunakan regresi data panel? Dan kapan sih nggak perlu menggunakan regresi data panel? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa regresi data panel digunakan pada saat jenis datanya adalah data panel, yaitu data yang memiliki karakteristik cross-section dan time series. Apakah setiap analisis hubungan kausalitas dengan data panel harus menggunakan regresi data panel? Tentu saja tidak. Perlu beberapa pertimbangan dalam penggunaan regresi data panel selain dari jenis datanya, seperti tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitian tidak menginginkan adanya analisis terhadap pengaruh perbedaan entitas ataupun individu dan atau pengaruh perbedaan periode pengamatan, maka tidak perlu menggunakan analisis regresi data panel, cukup dengan menggunakan regresi linear saja. Tetapi jika tujuan penelitian menginginkan adanya pengaruh beda entitas atau periode, maka regresi data panel cocok digunakan sebagai model penelitian. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh sebuah penelitian yang memiliki data panel, tetapi tidak memiliki spesifikasi tujuan seperti disebut di atas menggunakan regresi data panel. Boleh-boleh saja, tetapi perlu dipertimbangkan kompleksitas model dan interpretasinya. Apabila kita mengabaikan tujuan spesifik seperti yang disebutkan tadi, analisis regresi data panel memiliki kelebihan dibandingkan dengan analisis regresi linear. Salah satunya yaitu alternatif pilihan model yang relatif lebih banyak, tidak hanya satu, dan pada saat tertentu tidak wajibnya pemenuhan asumsi klasik sebagai metode OLS dalam regresi linear. Dan juga apa sih keuntungan regresi data panel? Keuntungan melakukan regresi data panel yaitu pertama, dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang besar, mengingatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Dan keuntungan yang ketiga yaitu panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Dan juga ada penentuan model estimasinya. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu Common Effect Model atau Pooled Least Square. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga asumsi bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.
Metode ini biasanya menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dan yang kedua yaitu Fixed Effect Model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interpretasinya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect Model, menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model atau ECM atau teknik Generalized Least Square. Nah, setelah kita menjelaskan tadi tentang model common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, sekarang kita akan tutorial menggunakan EViews. Nah, sebelumnya EViews itu apa sih? EViews adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometri jenis runtut waktu atau time series. Kata EViews ini sendiri sehubungan merupakan kepanjangan dari kata econometrics views. Jadi tidak heran jika aplikasi ini kebanyakan berisi alat perhitungan untuk ekonometri, seperti regresi linier, regresi data panel, dan berbagai regresi berbasis runtut waktu. Jadi bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian di bidang ekonomi atau penelitian bidang ekonometria untuk segera mendownload EViews. EViews adalah menawarkan para peneliti atau akademisi atau perusahaan-perusahaan, agen-agen pemerintah dan siswa ataupun mahasiswa untuk mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, pemodelan luar biasa hebat melalui tampilan antarmuka atau user interface yang berorientasi objek serta inovatif dan mudah digunakan. Alat analisis statistik yang satu ini memiliki tampilan yang bagus dan dapat bersaing dengan aplikasi komputerisasi lainnya seperti SPSS dan Minitab. Yuk, kita sudah penjelasannya, mari kita simak tutorial penggunaan EViews. Nah, langkah yang pertama itu kita adalah persiapan input data. Kita klik File, lalu kita klik New, selanjutnya Work Life. Nah, pada tampilan awal seperti ini, kita pada Work Life-nya ini kita klik Balanced Panel. Nah, frekuensinya itu kita kliknya annual. Nah, start date-nya ini dari data yang sudah kita miliki. Ini kan di sini tahun 2012 sampai 2016. Maka di sini kita start date-nya 2012 sampai tahun 2016. Nah, number of-nya ini berapa yang mau kita teliti. Di sini kan saya akan ada peneliti 9 bank syariah di Indonesia. Nah, kita kliknya 9. Terus pada work life name-nya itu kita kliknya data panel. Lalu klik OK. Nah, di sini kan belum ada nama variabel X-nya ya. Variabel X kita ini kan size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan variabelnya ISR. Nah, kita di sini untuk menambahkannya itu kita kliknya object, lalu new object. Nah, kita pilihnya yang series. Dan ininya
kita name for objeknya, kita kliknya size. Oke. Nah, selanjutnya ada roa. Objek, new object. Ini roa. Oke. Lalu selanjutnya dar. Oke. Objek lagi, new object, npf. Oke. Objek, new object, series, sukuk. Oke. Objek lagi, new object, series, isr. Oke. Nah, setelah semua variabel yang kita masukkan, kita klik yang size. Nah, untuk yang size ini kita edit, kita masukin datanya. Data size. Kita pindahin ke aplikasi eViews. Nah, kita Ctrl V. Kita pokoknya masukin semua datanya. Habis size ini kita masukin roa. Edit. Balik lagi. Oke. Dar. Oke. Lalu npf edit, copy. Ini kita masukkan angkanya aja. Oke. Terus sukuk edit. Nah, kita masuk, copy angkanya, lalu oke, dan isr. Edit lagi, terus isr, angkanya kita copy. Angkanya aja ya teman-teman, hasilnya. Nah, setelah semuanya udah kita copy kayak gini, kita lalu klik quick. Nah, terus kita pilih grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu common sample. Nah, di sini kita kliknya lagi satu-satu. Pokoknya masukin semua variabelnya. Size, roa, dar, npf, dan sukuk. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini ada variabelnya isr, size, roa, dar, npf, dan sukuk. Nah, di sininya ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, jar Quebera, probabilitas, sum, dan sampai observasi. Nah, di sini dari analisis ini, dari output statistik deskriptif ini, kita mampu memberikan gambaran yang jelas tentang keterkaitan antara pengukuran variabel dengan sampel penelitian, serta tahun pengamatan melalui nilai minimum, melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, gitu, terus standar deviasi. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa nilai roa
yang paling kecil atau minimum nilai ROA adalah 0,000800. Nah, di mana pada ROA ini yang paling minimum kan ini, yaitu PT Bank BRI Syariah. Di mana nilai minimum ROA ini kan 0,0088 yang ada di PT Bank BRI Syariah di tahun 2014. Ini. Di tahun 2014 ini yang minimumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan di tahun ini dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki sangat rendah, yaitu hanya 0,08%. Sedangkan nilai maksimumnya ROA ini yaitu 0,038100. Nah, di mana yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki yaitu 3,81%. Nah, itu dari ROA. Nah, sedangkan dari nilai MEAN ini, dari nilai MEAN ini 0,13160. Nah, sedangkan dari median ini 0,010000. Nah, di mana MEAN ini lebih besar daripada median. MEAN ini lebih besar daripada median, menggambarkan bahwa nilai rata-rata perusahaan sampel lebih besar daripada nilai tengah keseluruhan data observasi, yang artinya bahwa aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia belum mampu memberikan kontribusinya yang signifikan terhadap peningkatan laba perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena masih terbatasnya jumlah aset yang dimiliki bank syariah di Indonesia, sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Nah, nilai standar deviasi pada ROA ini kan adalah 0,010404. Nah, lebih kecil daripada nilainya MEAN. Nilai MEAN itu kan 0,013160. Ini menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan sampel dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki cenderung tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara tiap-tiap perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat masyarakat di Indonesia untuk menyimpan dananya atau berinvestasi di bank syariah. Kemungkinan ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia. Nah, untuk mengestimasi model regresi data panel, kita klik lagi yang tadi, kita klik quick, terus estimate acquisition. Nah, klik ISR, C atau konstan, terus size, ROA, DAR, NPF, sukuk. Nah, setelah semuanya kita klik, lalu kita di sini kita masukkan semua variabelnya, kita klik OK. Nah, lalu kita kliknya itu name. Ini Q01. Oke. Ya, udah ada. Ini Q01. Kita klik yang EQ01, terus kita klik estimate. Di sini kan udah ada nih ISR, C, size, ROA, DAR, NPV, dan sukuk. Nah, di panel optionnya kita kliknya yang non. Ini kan kita mau common effect, jadi kita kliknya yang non. Periodnya non, terus no white dan ordinary. Kita klik OK.
Nah, tampilannya seperti ini untuk yang common effect atau CE. Nah, selanjutnya kita akan ke fixed effect. Fixed effect. Lalu kita klik name. Kita klik estimate, terus panel option, ini fix, lalu oke. Nah, begini tampilannya untuk yang fix asset. Nah, kita selanjutnya ke random effect. Kita klik estimate, ini variabelnya masih sama. Nah, di sini kita rubah menjadi random. Oke. Nah, gini teman-teman untuk yang random effect atau RE. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.